Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam teks firman Tuhan ini, ada orang yang buta tetapi dia melihat mata rohaninya ya. Tetapi ada orang yang bisa lihat tetapi mata rohaninya tertutup, alias disebut buta ya. Nah, kita mau masuk golongan yang mana? Ya. Apakah kita melihat tetapi mata hatinya buta? Tidak melihat tetapi mata hatinya melihat ya. Kita buta tetapi mata hati kita melihat. Ya tentunya kita ingin mata kita melihat juga hati kita melihat ya. Nah, Tuhan Yesus mengkritik keberadaan orang Farisi yang selalu mencari kesalahan orang lain ya. Ini seperti polisi rohani gitu ya. Ini salah, melanggar peraturan nomor 480 sekian gitu ya. Dia hafal banget yang namanya aturan-aturan. Aturan bukan untuk dikerjakan tapi untuk nyalah ke orang. Gitu ya. Jadi itu orang Farisi seperti itu. Nah, maka ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, bahkan berbuat baik di hari Sabat ya. Yang namanya menyembuhkan orang sakit itu kan berbuat baik. Kalau kita bayangkan si buta yang sejak lahir tidak lihat, dan ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, sudah besar, ya, dia bisa melihat. Kira-kira kalau kita simulasikan diri kita jadi si buta itu, perasaan kita gimana? Pasti senang sekali ya. Jadi bisa lihat bapak ibunya wajahnya kayak gitu ya. Selama ini cuma raba-raba hidungnya kayak apa mungkin gitu ya. Kayak gimana? Cuma bisa membayangkan. Coba kita ditutup aja sehari mata kita. Ya, tapi kita bisa membayangkan orang lain, keluarga kita, yang kita udah pernah lihat ya. Ini sejak bayi, sejak lahir bahkan dia tidak bisa melihat, tapi akhirnya melihat. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ya. Nah, orang Farisi itu sangat ketat terhadap tradisi ataupun aturan-aturan agama yang seperti itu. Ya, sebenarnya tidak ada aturan kalau hari Sabat tidak boleh berbuat baik ya. Memang ada aturan-aturan, misalnya di hari Sabat tidak boleh melangkah sekian ratus langkah ya. Tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat. Ya. Tapi banyak kali Tuhan Yesus justru malah melakukan itu di hari Sabat. Memang Yesus datang ingin merombak segala kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ada hukum Sabat memang di dalam kitab Imamat ya. Tentunya ini membawa umat supaya umat hidup dalam ketaatan. Tetapi aturan-aturan imam termasuk juga orang Farisi yang kemudian membuat aturan sendiri sedemikian jelimetnya sampai ketika orang melanggar itu ya, dia dianggapnya melanggar kepada Tuhan. Ya memang di dalam hukum Taurat itu ada hukum adat istiadat, ada hukum moral. Yang tetap berlaku itu hukum moralnya. Ya. Tetapi hukum adat istiadat termasuk juga hukum-hukum ritual-ritual keagamaan itu banyak kali diubahkan. Kalau menurut survei di dalam masa intertestament, nah Yesus ini setelah intertestament ya. Jadi di masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada nabi. Itu banyak juga sebenarnya penyelewengan-penyelewengan. Termasuk juga imam besar ya pada masa itu tidak lagi dari keturunan Lewi ya atau dari keturunan Harun. Artinya bukan lagi suku Lewi yang menjadi imam pada waktu itu. Itu sudah penyimpangan sebenarnya. Tetapi memang penyimpangan itu terjadi ya dalam kehidupan di masa Yesus. Nah, Tuhan Yesus ingin menekankan justru kita itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan dalam hukum moral. Ya kalau misalnya hormatilah ayahmu dan ibumu, itu kan hukum moral. Jangan menyembah patung. Ya, membuat patung dan sujud menyembah. Jangan berzinah, jangan membunuh ya. Ada 10 hukum Tuhan. 4 diantaranya mengatur hubungan manusia dengan penguasa, pencipta ya, dari mulai jangan menyembah Allah lain sampai ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu sampai jangan menginginkan milik orang lain.
dari ke-5 sampai ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Sudah komplit, dan itulah hukum rohani atau hukum moral ya yang harus dilaksanakan. Tetapi adat istiadat yang begitu banyak yang dibuat oleh orang pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, seringkali itu yang diutamakan ya. Dan setiap kali pelanggaran kemudian orang dihakimi. Sampai akhirnya stres sendiri ya orang Farisinya ya. Si orang buta yang udah sembuh itu diusir ya. Karena apa? Dia menjawab seperti yang dialaminya. Dan pada akhirnya dia bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Yesus bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawab orang itu, dia mengatakan, "Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Kemudian apa yang dilakukan orang itu? "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Ya, seringkali diklaim bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan, dideklarasikan sebagai Tuhan di Konsili Nisea tahun 325 ya Masehi. Maka orang Kristen telah salah kaprah menjadikan Yesus itu Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab sendiri memberikan penjelasan, termasuk juga dalam teks firman Tuhan yang kita hari ini baca, di mana orang sujud menyembah Yesus. Karena memang Yesus adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Nah, orang Yahudi mencari-cari ya supaya ada orang yang berani mengklaim bahwa dirinya Mesias, itu dianggap penyesat, penghujat, maka kepadanya mendapatkan hukuman yang setimpal, yakni hukuman apa? Mati. Ya. Mereka mencari-cari perkataan demikian. Tetapi orang justru malah mengakui Yesus itulah Mesias yang dari Tuhan. Tanpa pengakuan yang disampaikan kepada Yesus, orang pada akhirnya juga mengetahui bahwa dirinya adalah Mesias. Ya. Termasuk ketika Yesus dibaptis, ada konfirmasi dari Bapa di sorga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Konfirmasi bahwa dirinya adalah anak Allah, Sang Mesias. Kalau di sini dalam bahasa Yohanes dijelaskan anak manusia, ya. "Aku percaya dan menyembah." Lalu Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Ya, memang orang Farisi bisa melihat, tetapi mata rohaninya buta, dibutakan oleh kebenaran. Nah, di dunia ini juga banyak orang yang masih dibutakan. Jadi kita memaklumi ya, melihat kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa firman itu sudah palsu. Ya. Melihat film yang sumbernya dari Alkitab, mengatakan bahwa sejarah sudah dibengkokkan. Ya. Jadi orang dibutakan matanya sehingga melihat kebenaran itu sebagai sesuatu yang salah. Maka kita maklumi ya orang demikian. Bagi kita adalah, yuk kita mari menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh si buta yang telah dicelikan matanya. Mengakui Yesus adalah Tuhan berarti konsekuensinya menyembah Dia. Mengakui Yesus adalah Tuhan berarti konsekuensinya mentaati apa yang diperintahkan. Itu konsekuensinya. Maka saya seringkali komplit, kalau mengakui Yesus harus lengkap. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang hanya sekedar Juru Selamat. Kalau hanya sekedar Juru Selamat, urusannya diri sendiri. Karena apa? Supaya mati masuk surga. Gitu aja ya. Jadi di dunia ini hidup semaunya sendiri, nggak masalah. Yang penting aku Kristen, percaya Yesus, mati masuk surga. Nah, seringkali orang dunia juga hanya melihat itu. Enak ya, berbuat dosa aja sebanyak-banyaknya. Jadi kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Keselamatan tuh hanya karena percaya, bukan karena perbuatan kita. Jadi enak aja ya. Lebih baik kita senang-senang di dunia, yang penting kita mati masuk surga. Karena mereka banyak melihat orang-orang Kristen seperti itu, ya kan? Orang-orang Kristen
kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ya, kadang semaunya sendiri atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ya nggak apa-apa lah, Kristen enak, mati masuk surga berapapun dosanya. Sebenarnya tidak seperti itu, ya. Itu hanya mengaku Yesus sebagai juru selamat. Tetapi harus lengkap seperti si buta ini mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kemudian apa? Implementasi pengakuan dia sebagai Tuhan. Sujud menyembah. Ya. Dan tentunya mata rohaninya sudah dibukakan, dia melek terhadap kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu konsekuensi pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Kalau juru selamat mati masuk surga itu pasti. Tetapi Tuhan menebus kita waktu kita masih hidup, bukan waktu kita nanti sudah mati. Waktu kita masih hidup Tuhan tebus kita dengan maksud supaya kita melaksanakan apa yang dikehendaknya. Supaya kita menjadi penyembah-penyembahnya. Ya. Menyembah itu bukan berarti di gereja saja. Tetapi kalau kita menyembah, namanya sembah itu kan menundukkan diri kepada pribadi yang kita yakini itu berkuasa atas diri kita, sehingga kita menundukkan diri. Kalau fisiknya seperti itu, tetapi yang lebih dari semua itu adalah hati kita yang ditundukkan, ya, itu menyembah. Hati kita yang ditundukkan, pengakuan bahwa dia yang berkuasa atas hidup saya, dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan percayalah, dia adalah Tuhan yang baik. Dia berkuasa atas segala sesuatu, tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Amin. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, kita menyembah Tuhan yang baik. Jadi kalau kita mau mentaati dia, itu sebenarnya hati kita ditundukkan. Hati kita menyembah. Jadi menyembah bukan hanya di gereja, dimanapun kita berada, ketika hati kita tunduk kepada Tuhan, mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun posisi kita tidak gini, posisi tubuh kita tidak gini, berarti kita menyembah. Dan tujuan kita dipilih oleh Tuhan adalah menjadi penyembah Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, ya, ketika bercakap-cakap kepada wanita Samaria, saatnya akan tiba. Orang-orang tidak lagi menyembah di Yerusalem, tidak lagi menyembah di gunung Gerizim kepada orang Samaria, tetapi saatnya akan tiba, kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka orang Kristen menyembah menghadap mana saja gak masalah, karena tubuh orang Kristen itulah bait Allah. Amin. Jadi mari kita seperti si orang buta ini, kita sudah dicelikan. Amin. Mata hati kita sudah dibuka. Tadinya nggak ngerti kebenaran, betul nggak? Kita semua dulu orang kafir, ya kan? Orang kafir. Saya walaupun dari keluarga Kristen, bapak ibu saya memang dulunya kafir juga ya. Tapi kemudian percaya Yesus, kemudian memperkenalkan Yesus kepada anak-anaknya termasuk saya. Akhirnya saya pun dibukakan. Walaupun waktu saya masih SD masih gelisah, pengennya ikut mayoritas karena teman-teman saya banyak, ya. Sementara kalau teman-teman yang seiman dengan bapak saya hanya sedikit. Gereja, hari Minggu kudu ke gereja lagi. Teman-teman saya kan main, enak gitu ya. Jadi bayangannya seperti itu. Maka saya juga sering ikut pramuka. Kalau pramuka banyak kegiatan hari Minggu. Walaupun banyak kali juga bolong gitu ya, nggak ikut pramuka. Tapi saya senang. Itu mata hati saya masih buta. Tapi ketika saya terus mendengar firman Tuhan dan diajarkan oleh guru sekolah minggu saya, termasuk firman Tuhan yang mulanya saya membosankan, tetapi ketika dibukakan mata rohaninya, saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sampai hari ini. Jadi puji Tuhan ya, kita mata hatinya yang dibutakan, dicelikan oleh Tuhan, melihat bahwa kebenaran adalah firman Tuhan, kebenaran adalah Yesus, ya. Maka Yesus berkata, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat yang sangat fanatik, ya. Tetapi kita bersyukur kalau kita bisa melihat itu sebagai kebenaran.
Mari kita menjadi penyembah-penyembah Yesus. Amin. Kalau mata hati kita sudah dibukakan, melihat kebenaran, jadilah pelaku-pelaku kebenaran itu. Lalu dalam Filipi pasal 2, dalam firman Tuhan minggu yang lalu, menjelaskan mari kita kerjakan keselamatan yang sudah dipercayakan kepada kita. Menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ayat 31 kita baca ulang sebagai ayat hafalan kita, coba. Ayat 31, 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Ya, jadi Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya, ya, sehingga Tuhan Yesus diberikan satu kepercayaan untuk mengadakan tanda mujizat. Ya, walaupun kalau secara manusia pakai ludah gitu, diulet-ulet mbek tanah tempel ke siloam, tapi itu anak manusia, Yesus. Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk juga menyembuhkan orang sakit. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah penguasa hidup kami. Engkau yang memberikan jaminan keselamatan. Engkau juga yang menuntun hidup kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tunduk pada firman Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang saleh seperti Tuhan telah memberikan teladan. Kesalehan yang sesungguhnya adalah ketika kami tunduk di hadapan Tuhan. Bukan saja pengakuan dalam mulut kami, tapi hati kami. Kami juga mau tunduk terhadap firman Tuhan yang berkuasa atas kami. Mampukan kami untuk melaksanakannya ya Tuhan, karena hanya dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.